Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Berita One News International hari ini bakal membahas soal kapal angkatan laut dan kapal penjaga pantai Cina bertabrakan saat mengejar kapal patroli Filipina di Laut Cina Selatan Senin 11 Agustus 2025. Saat itu, penjaga pantai Filipina sedang mengawal kapal bantuan untuk nelayan di area tersebut. Informasi lainnya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin dengan kekuatan militer. Media-media Amerika Serikat melaporkan hal ini pada hari Jumat 8 Agustus 2025 waktu setempat, setelah Washington menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi teroris awal tahun ini. Satu orang tewas pada hari Minggu 10 Agustus ketika gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo melanda Provinsi Balıkesir di barat laut Turki. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengatakan menambahkan 29 orang terluka dan 16 bangunan runtuh. Operasi penyelamatan sedang berlangsung di Sindirki, sebuah distrik di Provinsi Balıkesir, sementara petugas sedang memeriksa bangunan yang rata dengan tanah sementara warga menyaksikan. Gempa tersebut yang menurut Otoritas Manajemen Bencana AFAD Turki terjadi sekitar pukul 19.53 terasa di beberapa provinsi, termasuk kota terbesar di negara itu, Istanbul. Yerlikaya mengatakan seorang lansia berusia 81 tahun meninggal dunia setelah diselamatkan dari reruntuhan oleh tim tanggap darurat. AFAD mengatakan gempa tersebut terjadi pada kedalaman 11 km, sementara Pusat Penelitian Geosains Jerman mencatat kekuatan gempa sebesar 6,19 dan kedalaman 10 km. Menara sebuah masjid juga runtuh di desa tersebut. Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu mengatakan di X bahwa 4 orang sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada dari mereka yang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa, katanya. Mr. President, have you actually started interviewing Fed candidates yet? yeah, we've started the interviewing process. Scott and I and Howard. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin dengan kekuatan militer. Media-media Amerika Serikat melaporkan hal ini pada hari Jumat 8 Agustus 2025 waktu setempat, setelah Washington menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi teroris awal tahun ini. The New York Times melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris. The Wall Street Journal mengatakan bahwa Trump telah memerintahkan berbagai opsi untuk dipersiapkan.
Dengan penggunaan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing. Dilansir kantor berita AFP, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air. Hal itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing. Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, kartel Sinaloa di Meksiko. Dan 6 kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu. Di sisi lain, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Meksiko merilis pernyataan yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba. Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer Amerika Serikat di wilayah kami. Sebelumnya, pada Maret lalu Trump berjanji untuk berperang melawan kartel-kartel narkoba Meksiko yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanyl. Menanggapi laporan potensi aksi militer Amerika Serikat terhadap kartel, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan tidak akan ada invasi ke negaranya. Sheinbaum juga telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Kapal Angkatan Laut dan kapal penjaga pantai Cina bertabrakan saat mengejar kapal patroli Filipina di Laut Cina Selatan Senin 11 Agustus. Insiden ini terjadi di dekat Beting Scarborough yang menjadi wilayah sengketa kedua negara. Saat itu penjaga pantai Filipina sedang mengawal kapal bantuan untuk nelayan di area tersebut. Menurut juru bicara penjaga pantai Filipina Commodore J. Tariela, kapal CCG 3104 mengejar BRP Suluan dengan kecepatan tinggi. Sila mismo ang nagbanggaan at dahil dito na damage yung unahang pangkin ng bangko ng China Coast Guard. And on our part, we even manuver berisiko dari sisi kanan kapal Filipina membuat kapal CCG bertabrakan dengan kapal perang Angkatan Laut PLE bernomor 164. Benturan keras tersebut merusak para haluan kapal CCG hingga tidak laik berlayar. Sebelum tabrakan, BRP Suluan sempat diserang meriam air oleh kapal Cina namun berhasil menghindar. Cina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini.
And this is what happened. Tabrakan kapal ini menambah daftar konfrontasi di Laut Cina Selatan yang hampir seluruhnya diklaim Beijing. Beting Scarborough menjadi titik panas sejak direbut Cina dari Filipina pada 2012. Tentara Ukraina dari Brigade Spartan melakukan latihan tempur di Pokrovsk, wilayah Donetsk Timur. Kota ini dulunya berpenduduk sekitar 60.000 orang, namun kini menjadi pusat pertempuran. Pasukan Rusia telah mengepung sebagian wilayah sekitar Pokrovsk, meski kota masih dikuasai Ukraina. Laporan penyebut Rusia yang masuk kota telah dibantah militer, yang mengklaim mereka berhasil dinetralisir. Lokasi latihan berada sekitar 45 km dari garis depan dan dirancang menyerupai kondisi pertempuran sesungguhnya. Medan latihan terdiri dari ladang bunga matahari luas yang terpotong hutan tipis. Salah satu prajurit bernama samaran Komrad baru bergabung dan menyatakan tidak berharap perang segera berakhir. Ia menegaskan motivasinya adalah bertarung demi melindungi rekan-rekan seperjuangan. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang garis depan 1000 km yang membentang dari timur laut hingga tenggara Ukraina. Pokrovsk menjadi salah satu titik terberat karena Rusia berupaya menembus ke wilayah Dnipropetrovsk di tengah kekurangan tenaga tempur Ukraina. Jumlah tentara Korea Selatan menurun hingga 20% dalam 6 tahun terakhir. Kini, total pasukan militer Korsel hanya sekitar 450.000 personel. Penurunan signifikan ini dipicu oleh merosotnya populasi, khususnya laki-laki usia wajib militer. Laporan Kementerian Pertahanan Korsel menyebut jumlah tentara aktif terus berkurang dan berpotensi mengganggu operasional militer. Pada awal 2000-an, Korsel memiliki sekitar 690.000 pasukan.
Jumlah itu menurun pesat pada akhir 2010-an hingga hanya 563.000 personel aktif. Populasi laki-laki usia 20 tahun, syarat minimal untuk hamil, turun 30% antara 2019 hingga 2025. Saat ini, Korsel kekurangan sekitar 50.000 prajurit dari jumlah ideal untuk menjaga pertahanan. Meski begitu, anggaran pertahanan 61 triliun won masih lebih besar dibanding perkiraan militer Korea Utara. 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. Utara ini menjadi tantangan serius di tengah populasi Korsel yang menua dan tingkat kelahiran terendah di dunia. Sebuah video dramatis merekam serangan pesawat tak berawak Rusia terhadap kota Belozersk, Ukraina, yang terletak di wilayah Donetsk pada Minggu 10 Agustus. Dalam rekaman tersebut terlihat drone terbang di sekitar kota. Suara tembakan untuk menjatuhkan drone dan beberapa ledakan terdengar jelas. Belozersk berada kurang dari 40 km di utara Pokrovsk, sebuah pusat logistik di wilayah Donetsk yang telah menjadi sasaran serangan berat selama bertahun-tahun. Staf Umum Militer Ukraina menyatakan bahwa pasukan mereka terus berupaya menahan pergerakan pasukan Rusia yang mencoba mendekati Pokrovsk. Garis depan dilaporkan telah bergerak ke arah Belozersk. Tentara Rusia yang pada awal tahun lalu masih berjarak lebih dari 50 km dari kota tersebut, kini berada sekitar 25 km dari tepi kota, jarak yang cukup dekat untuk memungkinkan serangan dengan pesawat tanpa awak kamikaze bermuatan bahan peledak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerah di bawah tekanan setelah Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Netanyahu mengatakan keputusan Merz dipengaruhi oleh laporan TV palsu dan tekanan dari berbagai kelompok.
Penghentian ekspor senjata ini diumumkan tak lama setelah Israel menyatakan rencana untuk mengambil alih kota Gaza. Merz menegaskan bahwa pembebasan sandera Israel dan negosiasi gencatan senjata adalah prioritas utama Jerman. Ia menilai tindakan militer Israel terbaru menyulitkan tercapainya tujuan tersebut. Netanyahu mengingatkan bahwa sebagian orang mungkin memilih untuk melupakan 7 Oktober. Ia menegaskan Israel akan melakukan apapun demi mempertahankan negaranya. Keputusan Jerman memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Kontroversi ini terjadi di tengah perang Gaza yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Netanyahu juga mengumumkan wartawan asing akan diizinkan masuk untuk meliput konflik di Gaza. Militer Israel dilaporkan mengebom tenda yang menjadi tempat tinggal sejumlah jurnalis di kota Gaza, menewaskan 5 staf Al Jazeera pada Minggu 10 Agustus. Serangan terjadi di dekat rumah sakit Al-Shifa, salah satu fasilitas kesehatan terbesar di wilayah tersebut. Stasiun televisi berbasis di Qatar itu menyebut 4 di antara korban adalah jurnalis mereka, termasuk Anas Al-Sharif. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF menuduh Al-Sharif bekerja sama dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Tanpa menyertakan bukti yang dapat diverifikasi. IDF menudingnya sebagai teroris yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga Israel bulan lalu. Al Jazeera dalam pernyataannya pada Juli lalu membantah tuduhan tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa para jurnalisnya, termasuk Al-Sharif, tidak bekerja untuk Hamas dan hanya menjalankan tugas peliputan di Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.